Sebelum ke Pak Gulat, saya ke Mas Derajat dulu. Mas Derajat tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Oke. Nah, catatan Mas Derajat begitu juga? Ya memang benar, saya senang kalau saya tahu, saya kenal pribadi ya dengan Mas Lutfi, jadi tahu betul dia pasti paham mekanisme pasar, Pak Oke juga paham. Jadi kalau melawan mekanisme pasar, sementara aparat kita nggak cukup, tadi Pak Oke kan mengatakan kerjasama dengan Pemda, Pemda kan nggak di bawah Menteri Perdagangan, jadi ya Iya. kan nggak bisa kita nggak bisa disiplin birokrasi kan nggak bisa ketat gitu. Jadi kalau 34.000 yang katakanlah tidak mau melepas stoknya, 34.000 pedagang, distributor nggak mau melepas stok, ya itu memang konsekuensi dari kebijakan yang melawan mekanisme pasar. Sehingga makanya saya menyarankan ya kita betul-betul matang ketika memutuskan bagaimana untuk melindungi produsen dan konsumen. Dan minyak goreng ini agak repotnya adalah BUMN kita itu pemain kecil di sawit itu ya. Kalau Hanya 3 juta. Iya, pernyataan HET, Haji Erick Thohir, HET Menteri BUMN, pernyataan beliau itu hanya 6% kontribusi dari BUMN. Jadi saya rasa memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN perlu sinergi lagi ya untuk bagaimana supaya BUMN bisa menjadi penyangga ya. Ketika kita melakukan intervensi terhadap harga dan kita nggak punya lembaga seperti Bulog di bidang itu, ya akan susah. Mau di apapun juga jumlah aparatnya Pak Oke nggak banyak, mau kerjasama dengan Pemda, Pemdanya banyak sekali, komandonya jalurnya nggak ke Kementerian Perdagangan, mau minta tolong ke kepolisian, komandonya juga bukan ke Mas Lutfi gitu. Jadi kita tahu kerjasama antar instansi itu kan sesuatu yang sangat mewah di Indonesia. Jadi ketika kita melawan mekanisme pasar, maka semua hitungannya itu betul-betul harus matang, selisih harganya jangan terlalu lebar, mekanisme perlindungan produsen dan konsumen juga harus kita siapkan. Kalau enggak akan terulang lagi. Kalau enggak akan terulang lagi seperti ini, dan Kementerian Perdagangan kewalahan lagi. Bukan karena apa-apa, kan nggak cukup aja aparatnya. Terus memang Pak Oke mau nyegelin 34.000, bisa digebukin sama banyak orang kan. Nah ini kita harus perlu realistis juga di market ya ketika membuat satu kebijakan. Nah sekarang diubah, saya sepakat betul ya, kadang orang itu lebih memperhatikan isu ketersediaan dibanding dengan harga. Saya kasih contoh pupuk. Saya keliling ke beberapa daerah, petani pupuk itu bilang nggak apa-apa Pak, harga lebih mahal, yang penting pupuknya ada. Yang penting ada. Yang penting barangnya ada, kan karena nanti kami bisa akali. Ya tentu mereka akan berharap harganya bagus gitu ya. Kemudian juga batu bara untuk listrik, nggak apa-apa mahal sedikit, yang penting ada barangnya. Nah jadi dua-duanya problematik ya, kelangkaan dan harga mahal. Tapi ketika harus memilih, orang lebih memilih barang tersedia tapi agak mahal sedikit. Nah di sini yang bisa kita manfaatkan ya. Sekarang pemerintah mengambil kebijakan menaikkan pajak ekspornya sampai 300. Persoalannya dananya kan masuk ke badan sawit itu. Kita belum tahu kinerja badan sawit ini, dan kita belum tahu apakah mereka cukup punya aparat, cukup punya tangan untuk melakukan proses pengamanan harga pasar seperti yang dilakukan Bulog. Bulog yang sudah pengalaman puluhan tahun saja kadang kedodoran gitu ya. Bulog dipimpin oleh jenderal polisi ya, dulu sangat menakutkan, Buas lagi namanya kan. Jadi itu aja kadang kedodoran. Nah jadi bagaimana dengan badan ini yang maaf biasanya di belakang meja kerjanya. Orang yang biasa kerja di belakang meja dengan kerja di lapangan kan beda. Nah ini juga perlu dipertimbangkan lagi. Saran saya Pak Oke juga ke Mas Lutfi kalau mendengar ya. Saran saya tolong konsep di atas kertasnya kita matengin.
kemudian juga dipikirkan itu kesiapan aparatnya, kesiapan mekanismenya, kesiapan kelembagaannya, kesiapan Iya. pencairan dananya, semuanya dipikirkan karena kalau nggak nanti berantakan lagi bakal jadi masalah lagi. Iya, nanti Pak Gulat harganya tiba-tiba drop lagi ya Pak? Iya, benar. Saya juga mencatat beberapa poin penting ini yang disampaikan Pak Oke. Jadi benar Pak, jadi kalau kita nggak siap, jangan coba-coba mengotak-atik pasar. Jadi yang Bapak sampaikan tadi benar, DMO itu menaikkan harga CPO dunia, itu yes, benar. Tetapi di saat yang bersamaan, justru DMO itu mencilakai dari program Bapak yang DPO. Dunia sudah mencapai 20.000 per liter, per kilogram CPO, tetapi DPO-nya dipaksa kita 9.300. Jadi di saat yang bersamaan kenaikan CPO itu justru mencederai daripada DPO yang ada. Itu yang saya lihat tadi. Namun Pak Derajat, Pak Oke, jadi kalau kita melihat sekarang kan itu kan masa lalu DPO dan DMO. Dan ke depan itu bagus juga untuk dipertimbangkan sebagai strategi ke depan. Tetapi yang sekarang ini terjadi sesuai dengan judul pertemuan ini adalah kenapa head sudah diberlakukan untuk minyak goreng curah, tetapi minyak gorengnya tidak curah itu tidak ada. Nah, kalau saya melihat dicabut DMO, minyak goreng hilang. Nah, jadi ada yang perlu kita perhatikan Pak, bahwa head yang 14.000 tadi, kalau kita lihat dengan harga, kalau kami dari Apkasindo kan mencoba membantu melalui distributor D1, melalui koperasi sawit setara. Jadi kami belajar banyak. Meskipun kami petani, tapi kami mencoba membantu negara ini dengan koperasi kami tadi. Jadi kita ada di 22 provinsi. Nah, ternyata 3.300 itu harga yang di pabrik, Bapak, kalau dikirim dia ke D1, itu sudah memakan itu paling tidak Rp500. Kalau Rp500 ditambah 13.300, kan sudah 13.800. Head yang ditetapkan adalah 14.000. Bagaimana mungkin seorang distributor D2 bisa menjual 14.000 dengan margin cuma Rp200? Pakai apa dia mengangkut dari D1 ke D2 dan seterusnya? Jadi sebenarnya kalau yang saya perhatikan kendala sekarang, kenapa minyak curah itu tidak sampai ke masyarakat? Pertama, harusnya pemerintah memikirkan bagaimana minyak curah tadi, MGS curah tadi, bisa sampai kemanapun dia, tetapi upah mobilisasinya itu digendong oleh negara. Mungkin BPDPKS, mungkin juga dengan Menteri Keuangan. Jadi kita nggak bisa melihat hanya satu sisi tidak sampai. Kenapa? Yang kedua, 70% daripada pengkonsumsi MGS curah ini adalah berada di level menengah ke bawah. Minyak curah tidak akan pernah masuk kepada pasar modern, itu dicatat. Sementara minyak curah ini dominan di pasar tradisional, pasar kaget. 80% pengkonsumsi daripada minyak curah itu Bapak, itu ada di kota-kota besar. Di kota-kota besar tidak ditemukan lagi namanya pasar tradisional, pasar kaget. Loh bagaimana mungkin yang kita katakan minyak curah itu perginya ke kabupaten kota, tetapi pengkonsumsinya juga kebanyakan 60% itu ada di kota-kota besar. Nah ini kan jadi masalah sebenarnya. Catatan yang saya ambil di situ adalah ternyata minyak goreng curah ini pengkonsumsinya ada juga di kota-kota besar yang pasarnya diarahkan kepada pasar-pasar kaget. Artinya minyak curah ini juga harus kita pikirkan ada di tengah-tengah, mungkin dengan cara memaparkan bulog atau seperti Pertamina dengan pangkalan gas yang ada di pinggir-pinggiran kota. Jadi kita harus melihat secara komprehensif, tidak hanya menyalahkan pabrikan produsen minyak goreng yang setiap saat di absen dicek. Pabrikan tugasnya itu hanya sampai ke D1. D1 tugasnya ke D2, D3. D1, D2 dan konsumen itu tugas Satgas daripada pangan. Jadi tapi kita sempat menemukan temuan-temuan yang seperti disampaikan Pak Oke kah? Ya, kalau yang saya bilang tadi ya, sepanjang kita melepas itu hanya berpikiran itu adalah untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah, katakan kabupaten kota, maka MGS curah tidak akan pernah berhasil. Karena konsumennya itu ada juga di kota-kota yang tidak mungkin masuk kepada pasar modern. Mana ada pakai plastik-plastik pasar modern? Nggak ada itu. Jadi coba lihat yang di kota-kota besar, seperti kami di Pekanbaru, itu banyak sekali. Kalau di kabupaten kota, elastisitas mereka dengan ketidakadaan minyak goreng lebih elastis. Mereka bisa dengan merebus, membuat getuk, membuat ubi, nggak apalah pakai minyak goreng, atau bahkan menggunakan sumber minyak nabati lain. Tapi kalau di kota,
Tidak ada. Mereka harus menggunakan minyak goreng. Jadi ini yang penting Pak Oke. Jadi kalau memang kita mau berhasil di head 400, tidak jebol di konsumen, maka kita harus memastikan ongkos gendongnya itu harus betul-betul kita pertimbangkan. Nah itu. Nah kalau dikatakan bagaimana kondisi petani dengan head 14.000, itu kan dibiayai oleh BPD PKS. Benar, itu yang paling penting, bahwa yang manapun pilihannya Pak Oke, mau DMO, mau DPO, ataupun mau head, itu petani sawit yang menggendong dana itu. Faktanya apa? Ketika harga head DPO ditetapkan 27 Januari, push harga TBS hampir 1.200 jatuh. Begitu diperbaiki, kami disuruh hadir di Kemendak saat itu memonitor tender-tender daripada CPO di KPBN. Kami ingin melihat siapa ini pengkhianat bangsa ini yang menawar CPO di bawah harga normal. Gitu. Ternyata ada, makanya kami langsung mengamati. Saat itu stabil langsung harga. Hari itu stabil, tanggal 31. Tanggal 1-nya itu kalau nggak salah saya Imlek atau apa ya. Jadi itu saya bilang, apapun pilihan daripada negara ini, sebaiknya jangan sampai merugikan salah satu pihak. Gitu. Harus asas adil dan merata supaya semuanya bisa menikmati kekayaan bangsa ini dan rakyat pun akhirnya makmur. Nah, bagaimana usulan Mas Derajat sebelum nanti kita akan minta tanggapan kepada Pak Oke, sesaat lagi tetap bersama kami.